Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adela Rizkia. Saya dari 4F dan di sini saya akan menjelaskan mengenai sosok Ibnu Rushd yang telah mempengaruhi pemikiran dan peradaban di Timur dan Barat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa pemikiran Ibnu Rushd ini sampai mempengaruhi pemikiran dan peradaban di Timur dan Barat. Jadi pada waktu itu, dinasti Umayyah sedang mengalami masa keemasannya, karena ilmu pengetahuan dan peradaban sedang berkembang pesat pada waktu itu. Masa pemerintahan dinasti ini terbagi menjadi dua periode, yaitu pada tahun 661 hingga 750 Masehi yang berpusat di Damaskus yang kini menjadi ibu kota Suriah. Lalu periode selanjutnya pada tahun 756 hingga 1031 Masehi di Cordoba, Spanyol Andalusia. Pada periode kedua ini, Islam mengalami masa kejayaannya, di mana Islam berkontribusi besar dalam ilmu pengetahuan dan peradaban. Salah satu ilmu pengetahuan yang berpengaruh pada masa itu adalah ilmu filsafat. Pada zaman ini, filsafat Barat mulai masuk ke dunia Islam dan karya-karya filosof Yunani klasik mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Orang-orang Persia tentunya memegang peranan penting dalam proses transmisi filsafat karena melalui orang-orang inilah bangsa Arab mulai mempelajari filsafat Yunani. Salah satu tokoh Islam di Andalusia yang berperan penting dalam berkembangnya ilmu filsafat adalah Ibnu Rushd. Dia dijuluki sebagai sang komentator besar karena kontribusinya dalam pemikiran dan peradaban di Timur dan Barat. Selanjutnya saya akan membahas tentang riwayat hidup Ibnu Rushd. Ibnu Rushd atau Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd merupakan keturunan dari bangsa Arab yang lahir di Andalusia Spanyol, tepatnya di kota Cordoba pada tahun 526 hingga 1198 Masehi. Beliau lahir dan dibesarkan dalam keluarga ahli fikih. Ayahnya bernama Ahmad atau Abu Al-Qasim yang merupakan seorang hakim di Cordoba dan kakeknya merupakan ahli fikih yang sangat terkenal pada waktu itu. Keduanya merupakan penganut mazhab Maliki sehingga Ibnu Rushd dilahirkan dari keluarga terhormat, alim, dan taat dalam beragama Islam. Pada masa kecilnya, Ibnu Rushd sangat haus akan ilmu pengetahuan, sehingga pada usia anak-anak dia sudah mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti Al-Quran, hadis, fikih, serta mempelajari ilmu-ilmu eksak seperti matematika, astronomi, logika, filsafat, dan kedokteran. Setelah remaja, dia mulai untuk menuntut ilmu pengetahuan dari luar seperti mendatangi para fuqaha yang terkenal di wilayah Andalusia. Di antaranya adalah Abu Al-Aim Basikawal, Abu Marwan bin Masaroh, Abu Bakar bin Samhun, Abu Ja'far bin Abdul Aziz, Abdullah Al-Maziri, dan Abu Muhammad bin Rijik. Ketika beranjak dewasa, Ibnu Rushd mulai mendalami berbagai bidang ilmu pengetahuan, dimulai dari bidang kedokteran. Dia belajar pada Abu Ja'far Harun At-Tirjali dan Abu Marwan bin Khorbul. Dalam bidang filsafat, dia belajar pada Ibnu Bazah yang di barat dikenal sebagai sebutan Avicenna. Beliau merupakan seorang filosof terbesar di Eropa sebelum Ibnu Rushd. Selain itu, Ibnu Rushd memiliki hubungan yang baik dengan kerajaan Islam Wahidin, terutama dengan Amir ketiga Khalifah Abu Yusuf Al-Mansur. Karena hubungan tersebutlah Ibnu Rushd dilantik sebagai hakim di Sevilla pada tahun 1196. 2 tahun kemudian dia dilantik menjadi hakim di Cordoba. Kemudian pada tahun 1182 Masehi dia dilantik sebagai dokter istana. Namun pada waktu itu sangat disayangkan banyaknya ulama yang tidak menyukai ajaran filsafat Ibnu Rushd dan tidak sedikit dari mereka yang mengkafirkannya dan menuduh bahwa Ibnu Rushd telah menyampaikan ajaran filsafat yang menyimpang dan dari ajaran Islam, sehingga beliau diasingkan ke Lucena. Dan tidak hanya itu saja, banyak dari karya-karya filsafatnya yang dibakar dan diharamkan untuk dipelajari. Beliau sempat dibebaskan dari tuduhan tersebut oleh seorang yang terkemuka yang dapat meyakinkan Khalifah Al-Mansur. Akan tetapi hal serupa kembali terjadi di mana dia kembali diasingkan ke negeri Maghribi Maroko
Di sana Ibnu Rushd menghabiskan sisa-sisa umurnya hingga ia wafat pada tanggal 19 Safar 595 Hijriah atau 10 Desember 1198 Masehi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaruh pemikiran Ibnu Rushd di timur dan barat. Pengaruh pemikiran Ibnu Rushd rupanya tidak hanya sekedar berpengaruh di timur saja, melainkan hingga bagian barat. Tepatnya pada abad ke-12, peradaban barat mulai mengalami kemajuan di mana bangsa Eropa mulai menimba ilmu kepada orang-orang muslim. Gustav Le Bon pun mengakui bahwa orang Arablah yang menyebabkan bangsa Barat mempunyai peradaban. Mereka adalah imam bagi Barat selama 6 abad. Pada masa itu terdapat satu tokoh ilmuwan filsafat Islam yang berkenan di hati orang-orang Eropa, yaitu Ibnu Rushd. Pemikiran Ibnu Rushd dalam bidang filsafat membawa angin segar bagi bangsa Eropa, di mana pemikirannya telah mampu membebaskan mereka dari kekuasaan gereja pada waktu itu. Kehadiran filsafat Ibnu Rushd bagaikan cahaya petunjuk bagi bangsa Eropa, sebab dengan kecerdasannya dalam mengomentari karya-karya Aristoteles telah membangkitkan kembali semangat budaya berpikir yang telah lama padam. Kesadaran dan pemikiran kritis dalam memahami ayat-ayat Tuhan mulai berkembang di Eropa sehingga muncullah teolog-teolog barat yang rasionalis yang menjadi simbol perawanan bagi gereja. Salah satu tokoh figur yang berjasa pada abad ke-12 adalah Musa bin Maimun. Dia adalah seorang teolog Yahudi dan menjadi salah satu murid Ibnu Rushd. Pengaruh dari pemikirannya yaitu memahami hubungan agama dan filsafat, klarifikasi derajat intelektual manusia dalam berfilsafat, dan kesamaan tujuan antara kitabnya yaitu Dilah Khairin dengan Faslu al-Maqol. Inspirasi ini dia dapatkan dari Ibnu Rushd sehingga Musa bin Maimun dapat menafsirkan permasalahan teologis dalam Yahudi yang dianggap tidak sejalan dengan rasio manusia. Karya-karya Musa bin Maimun ini diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani yang merupakan faktor terpenting bagi perkembangan filsafat Islam di Eropa. Selanjutnya, sejak abad ke-13 banyak pula sarjana-sarjana Yahudi yang menulis himpunan dan ringkasan atas terjemahan-terjemahan karya Ibnu Rushd ke dalam bahasa Ibrani. Pada abad berikutnya, yaitu abad ke-14, para sarjana Yahudi mulai menuliskan komentar-komentar mereka terhadap karya Ibnu Rushd. Tokoh yang terkenal pada masa itu adalah Levi Ben Gerson dari Bagnall dan Moses dari Narbonne. Pada masa itu muncullah karya-karya terjemahan ke dalam bahasa Latin. Hal inilah yang menjadi tonggak dalam mempengaruhi pemikiran dan peradaban bangsa Eropa, hingga muncullah suatu gerakan yang dinamakan Averroisme. Gerakan ini berkembang di Barat sejak abad ke-13 yang berusaha untuk menyalurkan dan mengembangkan gagasan-gagasan Ibnu Rushd ke dalam peradaban Barat. Sampai pada abad ke-17, buku-buku karya Ibnu Rushd tetap dipelajari di Universitas Barat, hingga akhirnya gerakan ini melahirkan Renaissance, yang merupakan sebuah paham yang berusaha membangkitkan kembali pengetahuan dan peradaban di Barat setelah masa Dark Age. Sehingga dapat kita ketahui bahwa jasa, karya, dan hasil penciptaan dari Ibnu Rushd tidak berhenti sampai di situ. Ia memberikan pengaruh besar di bidang filsafat bagi dunia. Bukan hanya Islam, namun umat agama lain pun mulai menggunakan teori dan ulasan filsafat dari Ibnu Rushd, khususnya bagi bangsa Eropa. Para ilmuwan, filosof, dan saintis Barat banyak belajar dari filosof dan saintis Muslim. Namun, tokoh filosof Muslim yang dianggap paling berpengaruh dalam proses ilmu pengetahuan dan filsafat Islam adalah Ibnu Rushd. Karena pemikirannya terhadap filsafat merupakan sumber enlightenment atau renaissance bagi bangsa Eropa, di mana bangsa Eropa dapat bangkit dari masa Dark Age yang pada waktu itu kekuasaan dikendalikan oleh pihak gereja. Kehadiran filsafat Ibnu Rushd merupakan jawaban dari harapan bangsa Eropa selama ini untuk membangkitkan kembali budaya, pengetahuan, cara berpikir yang selama ini telah redup dalam peradaban tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.